apapun dorongan itu. Mulailah dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ila akhiril ayat. Dan tidaklah Allah memerintahkan kalian untuk beribadah menyembahnya kecuali dengan mukhlis, dengan niat yang tulus, ikhlas. Kalau berbicara tentang niat, Bapak Ibu, tak dapat tidak, sangat erat kaitannya dengan qalbu. Apa itu? Hati. Maka dikatakan waqil, orang yang berniat belum beramal dengan niat kebaikannya itu, bahkan sudah ditulis satu kebaikan hingga 10, hingga 700. Ada pula yang sudah berniat dengan satu kebaikan, hanya mendapatkan satu kebaikan. Ini ada tahap-tahap juga nanti pembahasannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka niat ini sangat istimewa di dalam amal saleh. Bahkan di dalam amal ibadah yang pokok-pokok seperti salat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam, itu tidak diterima kecuali dengan niat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya sah amal ibadah itu bila mana dikerjakan dengan niat. Maka niat ini adalah suatu yang teramat istimewa di dalam amal saleh kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena bahwasanya niat ini la yudkhiluhur riya, tidak bisa dimasuki oleh penyakit riya. Jadi ada beberapa amal yang tidak bisa dimasuki oleh penyakit riya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beberapanya adalah yang pertama niat, yang kedua adalah as-shaum, ini puasa di bulan Ramadan ini, atau puasa an-nawafil, puasa sunnah. Ya. Niat tidak bisa dimasuki oleh penyakit riya. Karena yang tahu niat ini adalah kita yang berniat dan Allah Subhanahu wa taala. La yudkhiluhur riya. Ini luar biasanya niat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak bisa dimasuki oleh penyakit riya. Puasa juga. Ulama mengatakan puasa juga. Puasa ini nggak bisa juga dimasuki oleh penyakit riya. La yudkhiluhur riya. Kenapa? Karena dia tak tampak, Bapak Ibu. Kalau sholat bisa karena ada tampak perbuatannya, arkannya nampak, akwalnya terdengar, nampak takbiratul ihramnya, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, nampak. Bisa zahir riya dari amalan tersebut. Adapun puasa tidak bisa dimasuki oleh penyakit riya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Begitu niat seseorang yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, la yudkhiluhur riya, tak bisa dimasuki oleh penyakit riya. Sehingga dikatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan niat. Ada fadilahnya keutamaan niat ini. Niat aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Niat aja baru nih. Apa kata Rasulullah? Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahul Baihaqi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Sampai seperti itu, lihat. Niat saja lebih baik dari amal, apalagi diamalkan. Mengenai hadis ini pula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan kita baca, niyatul mu'min khairun min amali, niat seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ada satu orang ulama yang terkenal di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita ini, ya, namanya Al-Imam Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi
Al-Haddad Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah. Di dalam kitabnya tersebut beliau menerangkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini. Hadis ini memiliki 3 tahapan atau 3 peringkat. Jadi jangan salah paham kita dengan hadis, baca keterangan dari para ulama. Itu kalau kita dengar sepintas saja Bapak Ibu, kira-kira gimana itu hadis yang tadi? Niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Udahlah saya niat aja lah. Hati-hati. Saya niat aja lah. Padahal dia tak ada tekad untuk mengamalkan apa yang dia niatkan dari amal-amal saleh tersebut. Nah ini salah. Salah faham dengan hadis. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan di dalam kitabnya tersebut, hadis ini memiliki 3 tahapan. Nah, yang pertama, al-ula ay ya'zama wa ya'mal. Yang pertama dia berazam, ya, dia bertekad serta berniat untuk mengamalkan amal kebaikan yang ingin dikerjakannya itu. Dia ada tekad, ya, ada niat, dan ada juga kemampuan untuk melaksanakan amal itu. Kemudian dia tepati niatnya itu, keinginannya itu untuk melakukan amal saleh itu. Maka mereka seperti inilah yang diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 1 hingga 10, 10 hingga 700, 700 hingga wallahu yudha'ifu liman yasha, sehingga Allah melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringkat yang pertama, dia memang betul-betul ada tekad, ada azam untuk mengamalkan niat tersebut. Kemudian yang kedua, at-thaniyah, at-thani ay ya'zama wa la ya'mal. Yang kedua, dia ada tekad, ada keinginan, sudah ada niat, tapi wala ya'mal, namun tidak jadi melakukannya. Paham Bapak Ibu? Tidak jadi melakukannya. Contoh, nah ini contoh, saya bikin contoh. Kalau yang pertama tadi sudah mafhum Pak ya, sudah difahami ya. Yang kedua, dia sudah ada tekad, ada niat untuk mengamalkan kebaikan itu, amal saleh itu, tapi tak jadi. Tak jadi mengamalkannya, disebabkan sesuatu keunzuran. Seperti dia mau bersedekah nih, nah, dah bawa duit dari rumah nih, dah bawa duit 10.000 contoh, mau bersedekah, sampai ke masjid, bakul amal lewat, ya, bakul amal lewat di depannya, dia masukkan tangannya ke kantong begini, tengok, kira kantong bocor Pak Ibu, duit lah tercampak di jalan, tengok tak ada duit lagi, macam mana nih? Dapat pahala kebaikan tak? Dapat, niatnya yang baik itu, ya, dibalaskan 1 kebaikan, 1 saja, ya, 1 saja. Tak bisa 700 Pak Ustaz, tak bisa dah. Tidak bisa. Yang mau 700 hingga berlipat-lipat ganda itu memang betul-betul ada yang disedekahkan. Ini dah berniat tetapi tak jadi karena keunzuran, uangnya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah kejadian seperti ini Bapak Ibu? Itu dapat 1 sesuai dengan niat, 1 kebaikan, ya, dituliskan 1 kebaikan. Kemudian yang ketiga, at-thalithah, yang ketiga, ayya'zama ala fi'li amr la yastati'u fi'lahu. Yang ketiga, dia ada azam, ada tekad, ada niat untuk melakukan hal tersebut, amal saleh tersebut, tetapi la yastati'u fi'lahu, tapi dia tidak mampu melaksanakannya. Umpama uangnya dah cukup ini, ya, uangnya dah cukup, ya. Kemudian pas tiba waktunya, seseorang yang hendak mengerjakan haji dan umroh, umpama Pak ya, uang dah cukup nih, pas tiba waktunya, tahu-tahu badan keunzuran, sakit. Tekad sudah ada, niat sudah ada, tetapi tak jadi karena tak mampu, sebab badan sakit.
Itu satu keunzuran itu. Tak jadilah dia berangkat. Tak jadi dia pergi. Ini juga dapat pahala satu kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita baca dari 3 tahapan ini, tidak ada satupun yang mengatakan cukup hanya berniat kemudian tidak perlu diamalkan. Tidak ada. Jadi paham-paham yang seperti itu paham yang salah dengan hadis. Ada Bapak Ibu orang yang memahami hadis itu, ya, yang kita bacakan tadi seperti itu. Cukup niat aja, tidak perlu amal katanya. Kan udah niat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ini salah paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada tema kita, yakni al-mubadarah bil a'malis salihah, bersegera di dalam mengerjakan amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah. Kalau fastabiqu artinya berlomba-lombalah kalian bil khairat, dengan amal saleh, amal kebaikan. Jadi kalau sudah sangkut menyangkut dengan amal soleh Bapak Ibu, Allah suruh kita berlomba-lomba. Bahkan iri dengan amal soleh ini tidak berdosa Bapak Ibu. Iri dengan amal saleh tidak berdosa. Selain dari itu diharamkan. Iri kita dengan seseorang yang Allah karuniakan harta, kemudian dia rajin bersedekah menjadi seorang yang dermawan, kita iri dengannya. Saya mesti bersedekah seperti dia bersedekah. Kalau bisa mesti lebih dari dia. Itu iri. Iri kepada orang yang Allah karuniakan Al-Quran, hafalannya banyak, bacaannya bagus. Kemudian kita iri, mantap kali bacaan kawan nih. Bagus sekali makhraj tajwidnya segala macamnya. Hafalannya banyak, aku mesti lebih dari dia. Iri. Berlomba-lomba, enggak apa, berpahala iri seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau iri dengan tetangga sebelah beli Fortuner, ya, kemudian dengki pula. Ada timbul kejahatan niat di dalam hatinya itu. Apa? Mudah-mudahan tabrakanlah kawan nih. Ada niat supaya nikmat yang Allah karuniakan kepadanya hilang. Itu hasad seperti itu, dosa besar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi hasad yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah iri, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 148, ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Sari'u ini baru bersegeralah artinya Bapak Ibu. Dan bersegeralah ila maghfirah, kepada pengampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya lebih luas dari 7 lapis langit dan bumi. Uiddat, yang dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ini menyatakan bahwasanya agar kita bersegera di dalam amal kebaikan. Jangan menunda-nunda. Jangan ragu-ragu. Sebelum datang nanti perkara-perkara yang betul-betul dapat menunda diri kita, sehingga tak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Di saat kita ragu-ragu Bapak Ibu melakukan amal saleh itu, disitulah peluang iblis masuk, mentalbis hati kita.
sehingga kita tinggalkan amal saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah berkatalah seseorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Di waktu perperangan Uhud, seorang lelaki datang kepada Rasulullah berkata, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di medan pertempuran ini? Fa aina ana? Di mana tempatku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal fil jannah, di dalam surga, kata Rasulullah. Di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika beliau mendengar fil jannah, di dalam surga, fa'alqa tamaratin, dia campakkan beberapa biji buah kurma, buah tamar yang ada di tangannya. Dia sedang mau makan ini, Bapak Ibu, dia campakkan. Ketika dia mendengar fil jannah itu, di dalam surga, dia campakkan kurma itu dari tangannya. Tsumma qatala, kemudian beliau pun masuk di dalam medan pertempuran, melawan musuh, berperang. Kemudian hatta kutila, sehingga terbunuh. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama, hadzal hadis dalilun, ini hadis adalah menjadi dalil, petunjuk bahwasanya alal mubadaratis sahabah, bahwasanya sahabat itu suka bermubadarah, bersegera di dalam mengerjakan amal saleh. Wa annahum la yata'akhkharun, mereka tidak suka menunda-nunda amal saleh. Wa hadza sya'nu, beginilah sifat sahabat itu. Beginilah sifat sahabat itu dengan amal saleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walihadza kanat, dan dengan sebab inilah mereka mendapatkan lahumul izzah fid dunya wal akhirah, mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Allah meridai mereka, mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu RA, gelar pada sahabat itu, radhiyallahu anhum ajmain itu. Allah ridha, gelar yang luar biasa Bapak Ibu, titel yang dahsyat. RA, radhiyallahu anhu, Allah meridai setiap perbuatan mereka. Karena di dalam gerak-gerik mereka, di dalam setiap hal mereka, mereka hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ini yang datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datanglah seseorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah apa yang a'zam, yang terlebih besar pahalanya ya Rasulullah? Sedekah seperti apa yang pahalanya itu besar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Pahala sedekah yang paling azam, yang paling besar itu kata Rasulullah, anta saddaqa, bersedekahlah engkau di saat-saat engkau sehat. Di saat-saat badanmu bugar, sehat, bersedekahlah, besar pahalanya. Kalau dah stroke, dah lumpuh badan, barulah nak bersedekah, dapat juga pahala, bukan tak dapat.
tetapi tak afdol, tak besar, tak banyak pahalanya. Kenapa dikatakan bersedekah di saat badan kita sehat, bugar ini besar pahalanya Bapak Ibu? Kenapa? Apa ilatnya? Apa sebab? Karena sewaktu badan sehat, bugar, walafiah ini, kita bersedekah, itu hati memang semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Hatinya memang semata-mata karena Allah. Kalau tak ada, dikarenakan yang lain lah, ya. Pada lazimnya dia mengerjakan amal soleh itu semata-mata karena Allah, insya Allah di waktu badan sehat. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, besar pahala orang yang bersedekah di waktu badan sehat itu karena di waktu badan sehat ini Bapak Ibu, pada tabiatnya, pada kebiasaannya, sebenarnya kita tak mau melakukan hal-hal seperti ini. Lebih cenderung kepada perbuatan yang lain untuk mengayakan diri, untuk hal-hal duniawiyah, lebih cenderung dominan ke sana. Karena badan masih kuat sehat nih. Masjid itu nanti aja lah, kalau lah 40 ke atas, itu. Kalau udah sakit nanti barulah dia mau bersedekah, sikit pahalanya. Kenapa? Karena kalau badan dah sakit, dah stroke, lumpuh, barulah di hati tergerak nak bersedekah, nak salat berjamaah di masjid, nak baca Quran, nak bangun malam qiyamul lail, tahajud. Yang seperti ini Bapak Ibu dikhawatirkan, maaf kata, dia beramal tersebut bukan lagi tulus, hatinya suci karena Allah, tapi dikarenakan apa? Karena badan dah sakit. Bersedekah pun dia pasti ada niat-niat di sebalik itu semua. Apa niatnya? Dia bersedekah, ini 10 juta untuk Masjid Al-Falah, saya infakkan, saya sedekahkan di jalan Allah, mudah-mudahan sembuhlah penyakit strokeku. Mudah-mudahan sehatlah penyakitku. Nah, macam mana kira-kira tuh Bu? Dah ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan rupanya. Cerita bakwan puasa lapar. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab besar pahala orang yang bersedekah itu di saat badannya sehat, bugar, walafiah. Bersedekahlah Bapak Ibu, berinfaklah, berwakafkanlah harta kita fisabilillah di jalan Allah di saat-saat kita sehat, bugar, kesehatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah karuniakan ini manfaatkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Sedekah pahalanya besar di saat-saat seperti itu. Di saat badan kita sehat. Yang kedua, pahala sedekah itu menjadi azam. Menjadi bernilai, sangat besar pahalanya di saat-saat syahih. Apa syahih? Syahih itu di saat kita sedang kedekut. Bukan bakhil, bukan pelit. Kalau pelit sama kedekut beda, Bu. Kalau kita bikin binnya, pelit bin kedekut. Berarti pelit itu anaknya kedekut. Kedekut ini lebih parah, bahasa Arab syuhun. Kalau bakhil nih Bapak Ibu, setiap kali makan bersama-sama di warung, dia pengennya ditraktir terus. Ini pelit nih. Pengennya ditraktir terus. Nggak mau dia duitnya itu meleleh ke mulut orang. Nggak mau dia duitnya itu masuk ke mulut orang, sampai ke tangan orang, menjadi milik orang. Nggak mau dia. Ini bakhil. Kalau yang sahih yang dimaksudkan di dalam hadis ini datang dari kata syuhun, artinya kedekut. Ada binnya lagi enggak kedekut ini Bapak Ibu? Tadi bakhil, bin, kedekut. Kedekut bin apa lagi kedekut? Kalau ada boleh juga. Apa kira-kira? Kedekut nih Bapak Ibu bahasa Arabnya syuhun atau syahih. Syahih ini dari amsilatul mubalaghah, teramat-amat kedekut. Duit dia pun tidak mau dia makan. Duit dia pun tidak mau dia makan, mikir sampai berjam-jam. Ini kalau aku belikan nanti ke ini berkurang saldo aku nih.
Lama mikirnya Pak. Mau bersedekah pun duit 10.000 ya, yang diangkatnya dari kantong, mikirnya lama. Masukkan apa enggak ya? Masukkan apa enggak ya? Masukkan apa enggak ya? Tapi di saat kedekut seperti ini Bapak Ibu, dia paksakan, dia lawan rasa itu. Kemudian akhirnya berhasil juga dia masukkan ke dalam bakul amal, kotak amal. Menggigil tangannya mengeluarkan duit itu Bapak Ibu. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam kotak amal itu. Berhasil dia. Oh, itu besar pahalanya Bapak Ibu. Azamu ajra. Besar sekali pahalanya itu. Karena ada rasa perlawanan. Jadi amal ibadah nih Bapak Ibu letaknya di perlawanan, di mujahadah kita. Subuh enaknya ngapain Bapak Ibu? Tidurlah. Cuaca dingin, ya memang suasana tidur. Ya. Tapi kita lawan, ada mujahadah, ada perlawanan. Dilawan rasa itu semuanya. Datang juga ke masjid, dilangkahkannya juga kakinya ke masjid. Wah, itu besar pahalanya Bapak Ibu. Maka dikatakan di dalam satu kaidah fikih, sehingga jadi kaidah di dalam fikih Bapak Ibu, sehingga menjadi usul fikih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Imam Suyuti menyatakan di dalam kitabnya yang bernama Asbah wan Nadhair, kitab usul fikih, masuk di dalam usul fikih langsung Pak. Apa itu? Imam As-Suyuti mengatakan, makana aktaru fi'lan kana aktaru fadlan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang semakin banyak pengorbanannya itu semakin afdal pahalanya. Wah, tengok, jadi usul fik Pak, ada di dalam usul fik, kaidah fik seperti ini. Bagaimana? Makana aktaru fa'lan kana aktaru fadlan. Amal itu semakin banyak pengorbanannya, perlawanan kita, semakin afdal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan waktu mengaji, belajar agama ini, wirid majelis taklim ini Bapak Ibu, besar pahalanya di waktu kita malas itulah. Malas kita menghadiri majelis taklim, malas kita menghadiri wirid, malas kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Di saat-saat malas itulah kita paksakan diri kita, besar pahalanya. Kalau hanya dikarenakan suasana belum seberapa. Paham Pak, dikarenakan suasana? Tablik akbar, orang memang ramai. Penceramah kondang. Orang datang berbondong-bondong, kita pun ikut. Itu karena suasana. Beda itu. Ini bukan dikarenakan suasana, tapi memang dorongan dari hatinya, ada perlawanan ya. Dengan yang namanya malas itu, dengan yang namanya dingin di waktu subuh itu, diadakan perlawanan. Makanya Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, bersusah payah, berkorban di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat kalian Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di waktu badan sehat, waktu kita sedang kedekut, itu besar pahalanya Bapak Ibu. Kemudian sambungan hadis tadi, wa ta'mulul ghina. Di saat engkau bersedekah, hatimu sedang berharap-harap kekayaan, sedang berharap-harap untung, laba, maka di saat itulah bersedekah ya. Rasulullah katakan besar pahalanya, afdal pahalanya. Wala tumhil, jangan kalian tunda-tunda juga. Jangan nanti ke nanti. Sebentar kan masih azan. Iqamah, sebentar lagi lah, kan belum takbiratul ihram. Sebentar lagi lah, kan belum rukuk lagi. Sebentar lagi lah, masih rakaat pertama kok. Akhirnya masbuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tumhil, jangan ditunda-tunda hatta idza balagatil hulqum. Kalau kalian tunda-tunda sehingga nafas kalian, nyawa kalian sudah berada di tenggorokan, turun naik di dalam hulqum, ini dah nak meninggal nih.
dah nak sakaratul maut. Kemudian barulah dia berkata, qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Dah sampai nyawa itu turun naik di tenggorokan, barulah kalian berkata, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini sedekah untuk si fulan, ini wakaf untuk masjid, ini wakaf untuk pondok pesantren. Tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya Bapak Ibu, bukan tak dapat pahala sama sekali, tapi tak afdal. Tak afdal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini hadis tentang agar kita bersegera di dalam amal salih, jangan menunda-nunda amal kebaikan. Begitu terlintas di dalam hati, kerjakan. Jangan mikir-mikir lagi. Ini mau baca Quran nih, langsung ambil wudu, langsung buka Quran, baca. Ini mau qiyamul lail nih, langsung berwudu, berdiri, angkat takbiratul ihram, qiyamul lail, tahajud, segerakan, nggak usah ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, masuk peluang, iblis, setan masuk, talbisul iblis masuk ke dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abu Hurairah, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang 7 hal ini, 7 perkara ini. Nah, ini orang yang suka menunda-nunda amal soleh, amal kebaikan, akan datang kepadanya 7 perkara ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa dia? Yang pertama, hal tantadiruna illa faqran munsia. Apakah kalian ingin menunggu-nunggu sehingga datangnya kefakiran yang dapat melupakan kalian dengan Allah? Faqran munsia. Kefakiran, kepapaan yang dapat melupakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang susah Bapak Ibu? Sibuk juga dengan kesusahannya, sehingga lalai hatinya. Tak dapat lagi taat kepada Allah, sholat 5 waktu tinggal, na'udzubillah, udah hidup di dunia susah, maaf-maaf kata. Akhirat pun bertambah-tambah susahnya. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan, sehingga datangnya kefakiran yang membuat kalian terlupa kepada Allah, lalai dari mengerjakan amal saleh. Tak ada peluang sedikit pun lagi, sibuk dengan kesusahan sendiri. Na'udzubillah min zalik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, au ghinan mutghiya. Jangan ditunda-tunda amal saleh sebelum datangnya kekayaan yang membuat kalian semakin melampaui batas. Apa itu? Semakin tamak dengan kekayaan itu. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Datang rasa tamak itu, mutghiyah, melampau batas, sehingga dengan itu dia lalai dari zikrullah, dari beribadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kaya sibuk dengan kekayaannya. Berapa banyak orang yang Allah karuniakan harta sibuk dengan hartanya. Dikarenakan tamak melampaui batas. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kaya yang melampaui batas. Kaya yang membuat hati kita semakin jauh dari Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au maradan mufsida. Jangan kalian tunda-tunda amal saleh sebelum datang sakit yang merusak badan, sakit yang merusak badan. Apa itu sakit yang merusak badan Bapak Ibu? Lumpuh, stroke. Kalau lah mereng modeko apa jauh oleh Bapak Ibu. Tanganlah bengkok, bibir dah belok.
Barulah tergerak hatinya untuk bersedekah. Bagus, dapat pahala juga, tapi tak seafdol di masa-masa sehatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jauhi kita dari sakit yang merusak badan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, au haraman mufnida, jangan tunda-tunda amal soleh kata Rasulullah sebelum datangnya haraman mufnida. Apa haraman mufnida? Tua yang membuat kalian fikun. Kalau bahasa Malaysia Bapak Ibu, nyanyuk. Nyanyuk. Kalau bahasa Thailandnya, lem tua ing. Belajar pula bahasa Thailand. Lem tua ing. Lupa diri sendiri, dah nyanyuk, pikun. Maaf kata nih, maaf kata nih. Ini maaf kata ya. Disangkanya nasi, kotoran disangkanya nasi. Kotorannya pun dimakannya. Maaf kata. Itu haraman mufnida. Tua yang membuat kalian fikun, dah tak kenal siapa-siapa lagi. Lakinya dikiranya anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tua yang fikun. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au mautan mujahiza, jangan tunda-tunda amal saleh sebelum datang waktunya, mati yang mendadak, mujhiza baghtatan, mati mendadak. Tahu-tahu subuh dah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Budi, ada Bapak Budi sini, maaf. Pulan bin Pulan. Semalam baru aja cerita-cerita ngobrol sama saya di kedai kopi. Baru semalam, baru tadi malam, baru tadi sore, baru tadi pagi, baru tadi siang, tahu-tahu sudah diumumkan mautan mujahiza, mati yang mendadak. Ya Allah. Bapak Ibu, para ahli hukama, ulama ahli hikmah mengatakan ciri matinya orang yang beriman itu salah satunya didahului dengan sakit. Didahului dengan sakit. Karena sakit itu menggugurkan dosa. Sekurang-kurangnya sakit perut dulu. Terus kalau yang mendadak itu berarti su'ul khotimah dong Pak Ustadz. Ini orang kita cepat kali memvonis. Ya, itu tidak urusan kita. Karena mati ini urusan Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Tidak seorang pun yang tahu apa yang hendak dia lakukan esok hari. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang atau kapan maut itu menjemputnya. Maka dikatakan rahasia di dalam kematian itu ada 3 Bapak Ibu. Waktu, cara, tempat. Itu rahasia kematian, tidak ada yang tahu itu. Waktu, cara, tempat. Cara itulah mau mendadak, mau didahului dengan penyakit, itu tidak urusan kita. Kadang orang kita ini cepat kali suuzonnya Bapak Ibu. Nampak aja, ini nampaknya tidak baik nih matinya nih. Macam dah baik betul dia. Kadang dia nampak kawan ini meninggal, matanya terbelalak mata, mulut tengangok. Wah, ini su'ul khotimah nih. Pasti amalnya dulu jahat ini semasa hidupnya. Orang kita suka betul memvonis, menghukumi. Mata terbelalak itu bukan tanda su'ul khatimah. Mulut tengangok. Ini Bapak Ibu waktu meninggal itu bukan tanda su'ul khatimah, buruk kematian, tidak. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza qubidatir ruh", apabila ruh itu dicabut dari jasad, tabi'ahul basar, maka mata akan terbelalak. Mulut ternganga pasti. Karena melihat ruh yang keluar dari badan. Jadi mata terbelalak, mulut tengangok,
Karena melihat ruhnya sendiri keluar dari badannya. Itu lazim, biasa saja itu. Maka disunahkan orang yang matanya terbuka. Itu diusap, ditutup kembali, disunahkan. Bukan tanda buruknya kematian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mati yang mendadak. Kita minta kepada Allah didahulukanlah dengan sakit beberapa hari. Karena sakit itu menjadi maghfirah, pengampunan dosa. Hatta syaukah, kata Rasulullah, sehingga duri yang menusuk kaki seorang yang beriman itu menjadi kifarah dosa, pengampunan dosa. Ya Bapak Ibu, minta sakit dulu ya. Enggak, saya minta hidup Pak Ustaz. Enggak mau saya Pak Ustaz. Belum sanggup saya cepat-cepat lagi mati Pak Ustaz. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Siap minta kepada Allah Bu, didahului dengan sakit. Karena sakit itu mengampuni dosa. Nantilah tuh Pak Ustaz, jangan niat yang ndak lagi. Itulah orang kita Bapak Ibu. Takut mati. Kenapa? Angsuran belum lunas. Kredit belum lunas. Banyak yang dipikirkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mati itu datang tidak memikirkan kredit kita Bapak Ibu. Tidak memikirkan angsuran kita dah. Sehatkah kita, sakitkah kita, luang waktukah kita atau tak sempat kita? Sedang bahagiakah kita, sedang sedihkah hati kita? Mau datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dah datang yang namanya ajal maut, kematian itu, la yastakhiruna sa'ah. Tidak dapat ditunda walaupun sedetik. Wa la yastaqdimun, dan tak bisa dipercepat walaupun sedetik. Pas datangnya, pas waktunya, pas tempatnya. Waktu, cara, tempat sudah tertentu semuanya. Sudah makdur semuanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jangan kalian tunda-tunda lagi amal soleh itu, kata Rasulullah SAW, sebelum datangnya awid dajjal. Apa Bapak Ibu? Sebelum datangnya Dajjal. Dajjal yang dimaksudkan Rasulullah di sini memang betul-betul Dajjal. Ya. Bukan anak-anak Dajjal. Kalau anak-anak Dajjal dah banyak sekarang nih Bapak Ibu. Atau yang bernama Dajjal ada juga. Banyak juga. Dajjal. Namanya nama Sizal. Afrizal namanya. Diimbau Dajjal. Kalau yang kayak gini udah banyak nih Bapak Ibu. Atau tanda-tanda Dajjal yang kecil itu apa? Setiap perkara yang melalaikan kita dari zikrullah, mengingat Allah. Setiap perkara yang melalaikan hati kita dari ketaatan kepada Allah, yusamma Dajjal. Itulah yang dinamakan Dajjal. HP kalau sudah melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari salat berjamaah, melalaikan hati kita dari zikrullah, maka dinamakan Dajjal itu. Memang tugas Dajjal itu seperti itu. Untuk membawa manusia ini sebanyak-banyaknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Dajjal. Sesuatu yang melalaikan kita, itu dinamakan Dajjal. Nah banyak sekarang nih Bapak Ibu yang melalaikan kita. Media sosial ini dahsyat luar biasa. Dengan kecanggihan ilmu teknologi sekarang ini, HP lihat Bapak Ibu, serinya bertukar-tukar, tak terkejar sama kita HP itu. Beli yang baru keluar baru lagi, beli baru keluar baru lagi, sampai 8 kamera berderet-deret di belakangnya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang kameranya 8 ini. Oh itu, awak ciek pun lah rotak-rotak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, canggih, luar biasa dahsyatnya teknologi sekarang ini. Dunia ini udah di tangan Android Bapak Ibu. Dunia udah di tangan sekarang. Mau cari apa, mau lihat apa, tinggal ketik, muncul. Kalau disalahgunakan sehingga lalai hati kita dari Allah, dari zikrullah, dari salat berjamaah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yusamma Dajjal. Itulah yang dinamakan Dajjal. Adapun Dajjal yang dimaksudkan Rasulullah di sini adalah Dajjal yang kana a'war, yang matanya buta, kata Rasulullah. Di keningnya maktubun, di keningnya tertulis kaf fa ra.
Memang makhluk Bapak Ibu, makhluk Allah yang sangat jahat, mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang mendakwakan kepada seluruh manusia bahwasanya dirinya adalah Tuhan, dan Allah berikan kepadanya kekuasaan layaknya seperti kekuasaan Tuhan, seperti saja dapat menanduskan tanah yang subur, menyuburkan tanah yang tandus. Luar biasa Bapak Ibu fitnahnya. Maka di fase-fase Dajjal itu turun, siapapun di antara kita yang minum air walaupun setetes di masanya itu, di fase turunnya Dajjal itu, atau sebutir nasi, maka niscaya kita akan ikut Dajjal laknatullah alaih. Tidak boleh makan nasi walaupun sebutir di fase-fase Dajjal itu keluar Bapak Ibu, walaupun setetes air. Terus makanan orang yang beriman apa Pak Ustaz? Rasulullah katakan ta'amul mu'min 'inda khurujid Dajjal. Di fase-fase Dajjal itu keluar adalah zikrullah, zikir mengingat Allah. Duduk di bawah pohon menyendiri, uzlah, Allah, 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 Allah. Itu orang yang selamat. Yang terperdaya dengan makanan Dajjal, semuanya ikut Dajjal. Fitnahnya luar biasa di saat itu Bapak Ibu. Semua kecanggihan elektronik ini mampus semuanya, mati semuanya, tidak bisa difungsikan. Apa yang mau Bapak Ibu gesek lagi ATM, tidak berfungsi. Mesin ATM itu udah tidak nyala lagi, udah mati semua, listrik ini tidak ada lagi. Bumi menjadi gersang, tandus. Siapa mereka yang selamat? Salah satunya Rasulullah SAW katakan, ini ada amalannya Bapak Ibu. Jadi Ustadz nih kalau bisa menyampaikan tentang hal-hal Dajjal nih, jangan sekedar menakut-nakutkan, kasihlah solusi, jalan keluarnya. Apa solusinya Pak Ustadz biar selamat dari fitnah Dajjal itu? Salah satunya Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang sahih, di malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Yasin boleh enggak? Boleh. Habis baca Kahfi baca Yasin. Tidak bid'ah ada Pak Ustaz. Ya, ini orang kita Bapak Ibu. Baca Quran bisa bid'ah. Kalau baca Quran tidak apa-apa dia bilang. Baca Quran tidak apa-apa. Baca Quran Yasin tidak boleh, bid'ah. Itu siapa yang kayak gitu itu Bapak Ibu? Siapa itu? Iblis. Iblis tuh, adik-beradik iblis tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat baca surah Kahfi. Baca Yasin, bacalah semua surah itu, kalau perlu khatamkan di malam itu juga 30 juz. Ada bid'ah-bid'ah. Yang enggak bid'ah, yang bid'ah itu yang tak baca Quran sama sekali. Itu yang bid'ah itu. Tak baca Quran sama sekali. Dilalaikannya Quran tuh. Itu yang bid'ah itu. Ini orang baca Quran kita gaduh. Orang berselawat pakai Sayyidina kita gaduh. Orang berkunut salat subuh kita gaduh. Kita tak gaduh orang tak salat subuh, tapi kita gaduh orang berkunut di salat subuh. Pikirkan orang yang tak datang ke masjid tak salat subuh itu macam mana dia bisa datang ke masjid salat berjamaah? Itu baru sehat akalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Dajjal yang dimaksudkan di dalam hadis. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Atau kata Rasulullah, jangan tunda-tunda amal saleh, ya. Sebelum datangnya awis sa'ah. Apa sa'ah Bapak Ibu? Qiyamah. Jangan kalian tunda-tunda juga lagi amal saleh tuh kata Rasulullah. Sebelum datangnya as-sa'ah, kiamat. Bicara kiamat kecil, kiamatus sughra. Betul enggak Bapak Ibu? Dah lengkap. Semua yang dikatakan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat itu sudah lengkap. Tak ada kurangnya sekarang lagi, dah lengkap semuanya. Tak perlu kita bahas satu persatu, dah lengkap. Tinggal menunggu hari H aja lagi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terselamat dari huru-hara kiamah ini Bapak Ibu? Siapa yang terselamat? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tak ada yang dia khawatirkan, mau kiamat mau apa aja tidak jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting hati kita duduk di dalam amal kebaikan. Yang penting hati kita ini kita dudukkan di dalam amal saleh. Insya Allah
hal-hal seperti ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Justru menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi kabar gembira, menjadi berita gembira. Rindu tak ingin berjumpa Allah Bapak Ibu? Rindu? Siapa yang rindu? Angkat tangan. Rindu berjumpa dengan Allah. Oh, barangkali lewat kematian bisa jadi. Barangkali kita yang meninggalkan dunia ini, atau dunia ini yang meninggalkan kita. Itulah as-sa'ah, kiamah itu Bapak Ibu. Tidak bisa deh lah, kan kemana mau lari? Ke planet mana mau bersembunyi? Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh. Mereka lah orang-orang yang selamat, mendapat kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis ini Bapak Ibu, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menyatakan bahwasanya memberikan sinyal, memberikan alamat isyarat kepada kita semua bahwasanya pada akhir zaman, di saat kita sekarang ini akan banyak terjadi fitnah, huru-hara, fitnah, macam-macam fitnah, macam-macam bala musibah yang datang silih berganti. Dan itu kita tidak tahu, sedang di hadapan kita sekarang ini. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelepasan dari huru hari kiamat, dari huru hara hari kiamat, dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma